tidak hanya kekerasan sebetulnya, tapi penghinaan verbal. Negara kita dihina, kemudian juga secara dan bahkan tidak sedikit mereka sering mengalami perampasan harta benda mereka, uang, kemudian juga handphone, kalung emas, gelang emas, yang semua itu tidak pernah dikembalikan. Belum jika bicara tentang fasilitas ya selama mereka berada di detensi, dan bahkan lamanya mereka di detensi ini lebih lama dari hukuman yang ya sudah mereka lalui ya. Nah, ini juga persoalan-persoalan sangat serius yang membutuhkan perhatian kita. Dari penelusuran kami atas apa yang disampaikan oleh para PMI yang dideportasi dari Malaysia, saya datang langsung ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dan dalam pertemuan itu, dari berbagai isu yang kita bahas, saya menyampaikan protes atas perlakuan-perlakuan ya para petugas di detensi-detensi Malaysia. Dan saya meminta agar Malaysia melakukan perbaikan sistem atas pelayanan para warga negara Indonesia yang disebut PMI. Indonesia serukan perang lawan Malaysia. Penganiayaan dan pemerkosaan dilakukan warga negara Malaysia terhadap WNI 26 tahun TKW asal Lampung kembali membuat warga Indonesia berang terhadap Malaysia. Masa Aliansi Pemuda Gaya Malaysia dan Masa Benteng Rakyat Demokrasi Bendera menilai tragedi tersebut adalah bentuk dari ketidakseriusan pemerintah Malaysia dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Menyikapi persoalan baru yang kembali mencuat membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia. Pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk mengasingkan diri lengan baju. Menyikapi persoalan baru yang kembali membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia, pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk menyingsingkan lengan baju berperang dengan Malaysia. Tak hanya itu, bendera juga mengultimatum seluruh warga Malaysia yang ada di Indonesia agar dalam waktu 2x24 jam segera meninggalkan Indonesia. Jika dalam waktu yang ditentukan masih berada di Indonesia, bendera menyatakan besok ada satu kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan mereka di Indonesia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengingatkan Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktis kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Kasus kerja paksa diantaranya dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, hingga larangan berkomunikasi. Kasus-kasus larangan seperti ini disebut Harmono dalam keterangan tertulis banyak dialami oleh pekerja migran TNI, PMI atau TKI. Kasus kerja paksa tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur, selama 2021 KBRI berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah 2 miliar lebih atau sekitar 7 miliar rupiah milik 206 PMI sektor rumah tangga. Sementara pada 2022, KBRI Kuala Lumpur berhasil menyelamatkan 1,1 miliar dari total 16 gaji PMI yang belum dibayar oleh majikan. Data tersebut belum termasuk penyelesaian kasus gaji oleh Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia KJRI di Malaysia. Dubes Harmono meyakini sebenarnya lebih banyak PMI di Malaysia menjadi korban kerja paksa. Hanya saja masalahnya tidak semua PMI dapat melaporkan ke KBRI atau KJRI dengan berbagai alasan. Salah satunya tidak diizinkan berkomunikasi dan ancaman ditangkap aparat karena tidak memiliki visa kerja yang sah. Demi merespon kasus penembakan terhadap 4 WNI hingga tewas oleh polisi Malaysia pada Jumat kemarin pukul 12 waktu setempat, ia mengutarakan bahwa kasus yang sering berulang dan mencemaskan WNI yang bekerja di Malaysia itu tampaknya tidak mendapatkan perlindungan serius dari pemerintah Malaysia. Menurutnya, kalau perlu Komisi 1 DPR dengan komisi lainnya seperti Komisi 3 Bidang Kesiapan prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1 yang tergabung dalam Satgas Mar Ambala 23 dan Pulau Terluar 21 ditinjau langsung oleh Komandan Pasukan Pasmar 1. Ditinjau langsung oleh Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Mar Edi Supandi yang diwakili oleh Asop dan Pasmar 1 Kolonel Marinir Nanang Saifullah di lapangan apel Brigif 1 Marinir Gedangan Sidoarjo. Persiapan dan pengecekan prajurit itu untuk meliputi melihat secara langsung kesiapan personil dan material guna mendukung kesiapan tempur dalam melaksanakan pengamanan daerah perbatasan untuk wilayah yang diamankan, ini Pulau Terluar, wilayah Timur Indonesia dan perbatasan Laut Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah perbatasan Pulau Sebatik. Ia menegaskan tugas menjaga perbatasan negara itu dilakukan demi keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Asop dan Pasmar 1 juga menyampaikan pesan Komandan Pasmar 1 kepada seluruh anggota Satgas.
Ia juga mengimbau agar prajurit tetap menjaga mental pejuang serta pengabdian tanpa pamrih. Selain itu, kesiapan dan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dan terhadap segala ancaman, hambatan, dan tantangan dihadapi. Kolonel Nanang juga mengimbau prajuritnya agar tetap menjaga solidaritas antara prajurit TNI, Polri, dan masyarakat. Komandan Satgas Mar Ambala 23 Kapten Marinir Muhammad Yusuf Muhrom pribadi didampingi Komandan Satgas Mar Pulau Teluar 21 Letu Marinir Heru Susanto mengatakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, personil telah menerima pembekalan terlebih dahulu, mulai dari materi tentang kondisi geografis dan demografi, pengetahuan keimigrasian, pengetahuan hukum HAM dan humaniter, pengetahuan hukum laut internasional, situasi keamanan saat ini di daerah perbatasan dan pengetahuan agama, adat istiadat serta bahasa yang dipakai masyarakat Pulau Sebatik. Begitulah pungkasnya.